Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dan kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Sekarang kita masuk ke hadis yang kelima dalam bab muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yaghar wa ghayratullahi an ya'tiyal mar'u ma harramahu Allah alaihi muttafaqun alaihi. Wal ghayratu bi fathil ghain wa asluha al-anafah. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu, dan cemburunya Allah ketika seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah atau Rasulullah SAW mengatakan ma haram Allah, ya, apa yang Allah haramkan, ya. Jadi di dalam Islam ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang hamba. Apabila batasan-batasan ini dilanggar oleh seorang hamba, maka Allah cemburu apa yang dilakukan oleh hamba ini. Ya, cemburu merupakan sifat hakiki bagi Allah Tabaraka wa Taala, dan ini sabit, ya, telah ditetapkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghar, sungguhnya Allah cemburu. Ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki sifat cemburu. Akan tetapi sifat cemburunya Allah berbeda dengan sifat cemburunya makhluk, ya. Karena cemburunya Allah sesuai dengan kemuliaannya, ya. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah dan Rasulnya telah memberikan batasan-batasan, ya, kewajiban-kewajiban kepada seorang hamba, ya. Dan ini merupakan maslahat bagi mereka. Ya, tidaklah Allah memerintahkan melainkan ada maslahat rajihah. Ini kaidah. Ya, syariat Islam tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat maslahat yang kuat, yang besar, ya. Atau murni itu maslahat. Murni itu maslahat. Contohnya salat, ini murni maslahat bagi seorang hamba. Murni maslahat. Ya. Adapun contoh maslahat yang besar, ya, bukan murni maslahat, akan tapi ada maslahat yang besar bagi seorang hamba, yaitu diharamkannya, ya, perjudian, diharamkannya riba, ya. Di dalamnya terdapat maslahat, ya. Diharamkannya khamr, di dalamnya terdapat maslahat. Akan tetapi mudaratnya lebih besar. Ya. Di sini Allah haramkan. Begitu sebaliknya, kalau seandainya ada suatu maslahat yang besar, mudaratnya sedikit, maka ini diperintahkan dalam syariat kita. Ya. Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, lakin yaghar kaifa ya'lamu al-insan anna Allah subhanahu hakimun rahim
la yarham ala ibadihi syai'an bukhlan minhu alaihim. Ya. Akan tapi cemburu, bagaimana seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah, ya, bahwasanya Allah yang maha bijaksana, yang maha penyayang, ya, telah tidak mengharamkan bagi seorang hamba, ya, tidak mengharamkan bagi seorang hamba sesuatu karena bakhil terhadap mereka, tidak. Ya, Allah cemburu kepada mereka bukan bakhil. Ya, bukan bakhil terhadap kenikmatannya kepada seorang hamba, tidak, akan tapi kemaslahatan bagi seorang hamba. Ya, walakin min ajli maslahatin, akan tapi karena kemaslahatan mereka. Tsumma ya'til 'abdu fa yataqaddama fa ya'sillaha. Kemudian datang seorang hamba, dia maju dan bermaksud kepada Allah tabaraka wa taala, ya, terutama zina. Ya, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin aghyar min Allah. Ya, tidaklah sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah tabaraka wa taala, an yazniya 'abduhu aw tazniya amatu, ketika seorang hamba berbuat zina, atau ya budaknya yang, atau budak wanitanya, hamba wanitanya yang berbuat zina. Lianna zina fahisyah, karena zina ini merupakan kekejian. Wa zina tariqun safil jiddan, ya. Dan zina adalah jalan menuju kehinaan. Wa min thamma haramallahu ala ibadihi zina fi jami' wasail zina. Ya, oleh karenanya Allah haramkan zina dan wasilah-wasilah yang mengantarkan seorang kepada perbuatan zina. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ya. Idza zana al-'abdu wal iyadu billah fa inna Allah yaghfir. Apabila seorang hamba, ya, melakukan perzinahan, sungguhnya Allah cemburu. Tatkala seorang hamba mendekati perzinahan, Allah cemburu. Allah cemburu. Ya, tatkala seorang hamba meninggalkan kewajiban, Allah cemburu. Allah cemburu. Ya, demikian juga masalah liwat, masalah homoseksual ini Allah cemburu dengannya. Bila seorang hamba melakukannya, ya, sungguh Allah murka terhadapnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian mendatangi ya fahisyah, kekejian yang belum ya dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Ini ya perkataan siapa? Perkataan Nabi Lut kepada kaumnya. Ya. Fahisyah di sini Allah mengatakan fahisyah itu kekejian. Ya. Mirip dengan zina. Ya. Demikian juga masalah ya sariqah, pencurian, ya, mabuk-mabukan, ya, dan seluruh keharaman bila didatangi oleh seorang hamba, Allah cemburu terhadapnya. Ya, kenapa tidak? Allah telah memberikan kenikmatan bagi seorang hamba, kemudian dia ya lancang kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berikan semuanya, ya, rezekinya, ya, Allah lapangkan hidupnya, ya, Allah berikan keimanan, lantas dia lancang, ya, melanggar batasan-batasan Allah tabaraka wa taala. Tentu Allah cemburu. Allah cemburu terhadap perbuatannya, ya. Dalam hadis ini, ya, berikan faedah pelajaran kepada kita bahwasanya Allah memiliki sifat cemburu. Ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ini. Ya, sesuai yang layak, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala, yang layak baginya. Ya, innallaha yaghfir lakin laysat ka ghairatil makhluq. Sungguhnya Allah cemburu, kan tapi tidak sama dengan cemburunya makhluk. Innallaha yafrah, sungguhnya Allah bahagia, kan tapi tidak sama dengan bahagianya makhluk. Ya, wa innallaha lahu min sifatil kamilah ma yaliqu bihi. Karena sungguhnya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang layak baginya. Wala tusbi sifatal makhluqin. Ya, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Dari sini pula, dari hadis ini pula memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita menjaga haraman, batasan-batasan Allah tabaraka wa taala. Jaga batasan-batasan Allah. Jangan kita ya dikarenakan mengikuti hawa nafsu kita lancang, membuat Allah
tabaraka wa taala menjadi murka. Ya. Tidakkah kita takut akan kematian mendadak? Ya, kematian mendadak. Kadang seorang hamba ya sudah sibuk dengan kemaksiatan yang ia lakukan, ketika sendirian Allah cabut nyawanya ketika itu. Allah cabut nyawanya ketika itu, sudah selesai. Ya, ini istidraj. Terkadang seorang hamba dimudahkan bagi perbuatan maksiat, ini istidraj dari Allah tabaraka. Tatkala sudah puncak dan sudah lalai, betul-betul lalai dari Allah tabaraka taala, maka Allah binasakan dia ketika itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi ya fatahna abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka lupa apa yang diingat kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu apa? Kebaikan, pintu-pintu kemudahan, ya, kenikmatan Allah berikan. Ya, hatta idza farihu bima utu ya akhadnahum baghtah. Kalau mereka ya telah bahagia terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, kami binasakan mereka secara mendadak. Ini yang kita khawatirkan, suul khatimah. Terkadang seorang ya bisa beribadah di hadapan manusia, kan tapi sulit menjaga apa? Hatinya, jiwanya untuk apa? Tidak melakukan keharaman ketika kesendiriannya. Kita khawatir suul khatimah. Ya, suul khatimah tatkala orang menganggap kita orang yang baik, akan tapi Allah singkap aib kita tatkala kita ya sudah meninggal dunia. Wal iyadu billah. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Semoga ya, nasihat yang singkat ini atau penjelasan dari hadis Nabi SAW ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan hadis ini, hadis yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.